Saya setuju dengan usulan Parjo. Dari yang tua dulu berbicara. Assalamualaikum. Baru kemudian nanti yang muda-muda. Nah, setelah itu kita bahas bersama-sama seperti apa. Itu. Assalamualaikum. Maka dari itu kesempatan pertama pada Mbah Sidik terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah, demikian terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah kalau begitu. Ini ada persoalan di mana jabatan kepala desa mau sudah habis masa aktifnya. Kok masa aktif kayak kertu saja? Maksudnya masa jabatannya, Mbah. Maka dari itu ini perlu kita bahas bagaimana mempersiapkan pemilu kepala desa. Maka dari itu bagaimana sistem yang akan kita pakai. Begitu, Mbah. Ya sudah kalau begitu ini sangat benar sekali kalau kita segera bicara tentang sistem pemilu yang akan kita selenggarakan untuk desa kita. Nah, monggo atau saya yang usul lebih dulu. Enaknya Mbah Sidik dulu yang usul. Sebab orang tua harus diberi kehormatan bicara pertama kali. Nanti baru yang muda-muda. Setelah yang tua bicara nanti kesempatan berikutnya yang muda-muda sebab yang muda-muda sebab yang muda nanti akan mempertimbangkan seperti apa pendapat kaum tua sehingga kalau kurang bisa melengkapi, kalau lebih bisa mengurangi dalam rangka menyempurnakan apa ini. Maaf. Wah. Kang Mas, itu harus dicolek dulu Kang Mas, biar nggak bersin-bersin. Monggo dicolek Rien. Ini kok, aduh, tolong colek ini. Ini kalau nggak dicolek, kalau kamu tuh nggak dicolek, diapain Mbah? Diculek. Ya udah mundur sana, bersin. Ya sudah, saya kan cuma usul. Masa usul nggak boleh? Siapa yang setuju nggak sama usulan Parjo? Assalamualaikum. Saya setuju dengan usulan Parjo. Dari yang tua dulu berbicara. Assalamualaikum. Baru kemudian nanti yang muda-muda. Nah, setelah itu kita bahas bersama-sama seperti apa. Itu. Assalamualaikum. Maka dari itu kesempatan pertama pada Mbah Sidik terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah, demikian terima kasih. Assalamualaikum. Ya sudah, kalau begitu saya menurut pendapat saya sistem demokrasi yang sudah kita jalankan sudah baik ya. Tinggal saja kita sempurnakan bagaimana caranya untuk mengantisipasi jangan terus berkembang. Penyimpangan seperti money politik, demokrasi transaksional, demokrasi jual beli itu sangat merugikan siapa saja. Maka itu harus kita antisipasi, kita kurangi. Kemudian perlu pengawasan jangan sampai terjadi penggelembungan suara. Nah, maka dari itu nanti pemilu langsung kita selenggarakan secara luber, langsung umum bebas rahasia dan jujur serta adil. Jangan terulang lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Transaksional, jual beli suara itu enggak bagus. Namanya rakyat itu suara itu jangan dibeli tapi didengarkan. Itu namanya demokrasi. Tuh, tepuk tangan dong semuanya. Bukan kayak sekarang rakyat cuma dijadikan angka pemenangan. Rakyat cuma dijadikan hitung-hitungan. Bukan subjek yang harus didengarkan suaranya. Itu sekarang ini. Itu keliru. Ini menurut pendapat saya begitu. Nanti dulu. Saya setuju. Tapi
sistem demokrasi semacam itu sebenarnya terlampau mahal dan terlampau tradisional. Maka dari itu saya mengusulkan demokrasi yang efektif, efisien, memanfaatkan perkembangan IT. Apa itu IT? I itu saya. T-nya? T itu teh. Teh. Nah, IT itu artinya teh saya. Masuk akal. Tapi akal bulus. IT ya. Itu kemajuan dari informasi dan teknologi. Nah, maka kalau pilihan secara langsung tidak efektif, masa sekarang kan sudah jelas ada media, ada sosial media, ada internet, kita gunakan, ada gadget, handphone dan sebagainya. Kita gunakan, maka tidak pilihan langsung datang mencoblos, tetapi dengan pooling SMS. Nah, pilihan kepala desa dengan pooling SMS, nanti kalau calon sudah terpilih dipublikasikan, silahkan masyarakat yang memilih ketik kepala desa, ketik kades spasi nama. Itu efektif. Demokrasi itu sekarang harus ikut kemajuan teknologi. Gimana coba? Itu kan Kirimnya bagus. kemana Kang Mas? Nanti dikirim di. Kedua sabun colek. Kemana Kang Mas? Kok selalu Monggo. minta dikirim terus ya itu ya? Nanti dikirim ke 3030. Nah, ganol. Nah, tuh, ya. Artinya Kang Mas, kok 303 loh? Ganol-ganol apa niku Kang Mas? Ayo. Ini. Kalau begini terus bapak pusing. Kalau pusing mundur mawon, dah mundur. Berarti sabun colek yang maju. Nggih. Ayo monggo. Kok keliru? Wani pira Kang Mas? Lah, iki we. Bagaimana ini ada usulan? Wah kalau begitu saya kurang setuju itu. Nanti terus gimana kok terus pilihan kok berdasarkan survei pooling SMS. Itu kan belum tentu suara real. Loh, suara real itu pasti juga akan terjadi ketika kita bentuk tim pengawas. Bagaimana supaya survei dan pooling SMS itu bisa berjalan dengan sesungguhnya, dengan jujur juga, dengan adil juga. Ini pengiritan. Berapa triliun uang akan kita irit ketika pilkades nanti bisa dilakukan dengan sistem survei dan pooling SMS. Mengurangi biaya banyak kan? Nah itu. Ya sudah kalau begitu bagaimana Pak Lurah, keputusan pada Pak Lurah? Baik. Saya selaku lurah akan mengambil keputusan. Sebab memang keputusan ini menjadi hak saya sebagai lurah. Maka dengan demikian saya sebagai lurah akan segera mengambil hak untuk mengambil keputusan. Yes, dibolak Maka dari itu mawon. keputusan akan segera saya ambil, ini mengingat dengan jabatan saya sebagai lurah. Dengan demikian saya sebagai lurah siap untuk segera mengambil keputusan. Yes. Ya udah mulai we ya. Kalau begini terus kok mau ngambil keputusan kok cuma ngomong. Keputusannya gimana? Lah ya itu, Itu bagaimana? keputusan itu. Lah ya seperti apa? Lah ya itu, Maksudnya? keputusan. Lah ya keputusan seperti apa? Ya seperti itu. Ini nanti malah tak. Ya sudah, saya setuju usulan Juragan Bedur. Ya sudah kalau memang sudah setuju, Bapak-bapak sekarang rapat kita hentikan. Karena ini sudah ada keputusan, tolong dibentuk tim segera sosialisasi ke publik bagaimana pencalonan sekaligus pemilihannya. Nah demikian Pak Lurah, monggo saya kembalikan kepada Pak Bayan. Terima kasih Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya kira cukup sekian saja ya.
rapat kita pada hari ini kita nggak perlu panjang dan lebar rapat kita. Sebab saya tahu ibu-ibu nggak suka yang panjang-panjang. Iya, bapak-bapak nggak suka yang lebar-lebar. Maka tidak perlu rapat kita bikin panjang lebar. Kita cukupkan sekian. Jumpa lagi dengan kesempatan.